Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu masih dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Pada kesempatan kali ini saya menanggapi video yang lagi viral di TikTok. Ada seorang yang pakai baju koko putih, kemudian pakai udeng-udeng kuning hijau, yang berbicara di majelis thalabul ilmi, di mana pembicaraannya ini mencerminkan bahwa dia selama ini tidak melihat fakta realitas yang ada, ya, bahwa dia tidak up to date, tidak mengikuti perkembangan polemik nasab yang sudah berjalan 3 tahun lebih ini dengan seksama. Atau bisa saya katakan dia tidak menerima realitas yang ada, atau bisa juga dia belum menerima hidayah. Sekali lagi, hidayah itu bisa kita raih ya dengan usaha kita sendiri untuk meraih hidayah itu yang sudah sejatinya disediakan oleh Tuhan Sang Maha Kuasa. Pembicara yang pakai udeng-udeng hijau mengatakan bahwa LBY Pekalongan ini selama ini difitnah, ya, membuat makam palsu, difitnah, merubah sejarah. Dari kata-katanya saja ini menunjukkan bahwa dia tidak up to date di media sosial masalah polemik nasab yang sudah berjalan 3 tahun lebih. Saya tanya kepada inti, ya, yang membuat makam KRT Sumodiningrat Semarang itu siapa? Padahal itu palsu. Yang mendeklarasikan makam Syekh Sayyid Jumadil Kubro di Kaligawe Semarang perbatasan Demak itu siapa? Kemudian yang membuat makam Habib Toha di Cirebon itu siapa? Semuanya sudah diungkap bahwa yang membuat makam palsu itu adalah LBY Pekalongan. Dan bahkan ada murid, ya, mantan murid LBY yang berbicara secara langsung bahwa dia diamanai untuk menyetorkan, ya, sedekah atau amal jariah dari makam itu 5 karung. Lalu apakah dengan ini sampean itu lantas tidak percaya sebelum Anda itu untuk membuktikan kebenarannya? Atau orang yang tuli saja, orang yang buta saja tahu, yang meneliti sejarah pendiri Nahdlatul Ulama dengan memasukkan Habib Hasyim bin Toha bin Yahya itu siapa? LBY Pekalongan. Terus Anda pura-pura tidak tahu gitu, ya? Itu lihat, itu lihatlah di NU Online, ya, ya. Dan buku keaswajahan yang menyelipkan Habib Hasyim bin Toha bin Yahya sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama itu dicabut atas perintah siapa? PBNU. Loh, Anda masih mengatakan itu difitnah. Mata Anda di mana? Telinga Anda di mana? Pikiran Anda di mana? Kan begitu sih. Saya tidak habis pikir. Pakai astagfirullahaladzim pisan, ya. Jadi istighfarnya perlu diistighfari lagi, bro, ya. Kenapa? Ada bukti nyata, kebenaran nyata, Anda pura-pura nggak ngerti, Anda tidak mengakui kebenaran itu. Loh, ini kan dengan diselingi istighfar berarti istighfarnya perlu diistighfari lagi. Kemudian bro, saya tanya,
Yang mengkabirkan 4 pendiri Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah itu siapa, bro? Ya LBY, bro. Ya LBY. Terus Anda kalau mengatakan LBY itu nggak sakit hati, makanya beliau atau dia ya membuat naungan Jam'iyah Thariqah lagi Jatma untuk lebih baik. Loh, kalau tujuannya itu, bro, kenapa tidak membuat dari dulu, keluar dari Jatman sebelum jabat kurang lebih 24 tahun? Kok setelah menjabat 24 tahun baru membuat itu, Jatma itu? Ya. Kenapa, bro? Terus yang membuat mengajukan menurunkan ke pemerintahan itu siapa? Ya dia, bro. Padahal Jatman itu sudah terlindungi hukum notaris. Kenapa kok dinotariskan lagi, bro? Ya, bukankah ini karena sakit hati? Bukankah karena ini karena tidak diberi jabatan dan lain sebagainya? Itu pikir sendiri, bro, dengan hati yang jernih, bukan hati yang buta ataupun pikiran yang buta. Itu saja ya, Mas Bro yang pakai udeng-udeng hijau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.